Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali untuk kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita lebih lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita semua berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau masih mempercayakan kami untuk kami boleh menjadi pemuji penyembah-Mu, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Maka hari ini, inilah hidup kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami kepadamu. Dan darah-Mu, darah Yesus Kristus, menguduskan setiap kami, memperdamaikan kami, membenarkan hidup kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya tempat di mana kami pakai untuk beribadah, di tempat kami masing-masing, kami juga rindu sekarang darah-Mu tercurah, sehingga tempat yang kami pakai adalah kudus, sehingga ada perkenanan Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati kami, Engkau yang membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasakan dan mengalami apa yang dari surga. Bahkan Tuhan, kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tembok api-Mu ada di sekeliling kami. Tidak ada awan kegelapan yang menudungi kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melainkan kemuliaan-Mu yang melingkupi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya katakan Shalom. Shalom. Dan saya akan menyapa bagi Bapak Ibu. Yang pertama kali bagi Bapak Ibu yang ada di Australia, yaitu Gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Saya katakan Shalom. Shalom. Maka demikian juga Gereja Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Bandung, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citra Raya Tangerang. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga PAPA yang ada baik di Brisbane, Australia, baik yang ada di kota Sydney, Australia. Saya katakan Shalom. Shalom. Yang ada di kota Medan, Shalom. Shalom. Demikian juga yang ada di Jawa Tengah, meliputi Semarang, Kartasura, Solo, Wonogiri, Klaten. Saya juga katakan Shalom. Shalom. Bahkan fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga PA Peniel yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, saya katakan Shalom. Shalom. Bahkan yang ada di NTT, di Pulau Rotendao, saya katakan Shalom. Shalom. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada dalam hidup kita hari ini. Amin. Mari berikan senyum kepada Tuhan, berikan syukur kepada Tuhan, sehingga hari ini kita percaya anugerahnya dicurahkan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup
janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. 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 Amin, haleluya. Mari kita lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab kita sudah terima sukacita dan kekuatan baru hari ini. Mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sumber kehidupan kami. Mari sama-sama berkata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
Ya Tuhan, bagiku. Mari menyembah Dia, mari mengucap syukur saudara. Mari mengucap syukur. Dia sangat baik, Dia sungguh baik. Ini waktunya kita menyembah. Tuhan, kami menyembah-Mu. Kata nama ya nama ya nama. Mari Roh Kudus, saatnya Engkau menjamah kami, saatnya Engkau membawa kami masuk di hadirat-Mu lebih lagi. Tuhan, kami berdoa. Saudaraku, Dia ada bersama kita. Jangan kau bimbang, jangan kau ragu, jangan kau takut, sebab kuasanya luar biasa. Mari alami Tuhan di hari-hari ini. Bangkitkan rohmu, kuatkan rohmu, kuatkan imanmu di dalam Tuhan, sebab di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Kau pulihkan kami. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib. Haleluya.
kasih kita. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Sekali lagi, Tuhan Kau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, maka kami Tuhan akan goyah. Mari sekali lagi nyatakan, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Tak akan goyah, tak akan goyah. Tak akan Haleluya, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Kau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya saudaraku, hari ini kita boleh dipuaskan disegar oleh Tuhan. Dan mari kita berdeklarasi sekali lagi, untuk declare, untuk menyatakan kita bersuah dengan pengertian, dengan iman. Maka apa yang kita katakan jadi. Sebab Tuhan kita El Shaddai, Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi, Dia yang berfirman dan yang melakukannya. Mari kita sama-sama katakan. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ini saatnya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita naikkan satu pujian. Dan kita nyatakan bahwa saat ini Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang sedang memberkati kita. Sehingga hidup kita boleh karena anugerah Tuhan. Sehingga ada pengharapan dan masa depan yang luar biasa.
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, pada saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian sudah kami terima dari Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka roh kami untuk diisi dengan firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami terima kebenaran ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat PLC yang ada di Melbourne, juga jemaat Zoe yang ada di Pasadena dan Zoe di CRC, Citra Raya Cikupa, juga jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya akan menyapa yang di Alaska. Tuhan Yesus memberkati. Anda yang ada di Amerika, saya sampaikan salam dari kami semuanya. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sydney, di Melbourne, di Brisbane, dan jemaat-jemaat yang ada di Indonesia, yang ada di Medan, di Jakarta, di Jawa Tengah, dan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mempelajari masih terkait dengan yang kemarin kita pelajari, yaitu rahasia baptisan, tapi kali ini adalah rahasia baptisan bagian yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari Kolose 3 ayat 3. Kita akan baca sekali lagi. Kolose 3 ayat 3 berkata, "Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Ya, puji Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa sebab kamu telah mati. Kapan kita matinya? Tatkala kita mati bersama-sama dengan Yesus. Kemudian dikatakan, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi posisi kita ini tersembunyi di dalam Allah setelah kita mengalami kematian bersama dengan Kristus. Kalau Anda perhatikan, kemarin kita sudah belajar bahwa baptisan itu menurut Tuhan adalah kita disalibkan bersama Yesus, kemudian kita mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, dan waktu Yesus bangkit, kita pun ikut bangkit. Kolose ini mempunyai penjelasan yang menggunakan istilah yang berbeda, tetapi semuanya itu saling melengkapi, dan dikatakan bahwa sebab kamu telah mati. Dimulai dengan kata-kata sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Anda nggak mungkin bisa tersembunyi bersama Kristus sebelum Anda mati bersama Kristus. Disinilah letak pengertian yang harus kita pegang. Jadi pada waktu kita dibaptis, kita mati bersama Kristus. Kita dikubur bersama Kristus. Dan waktu Kristus bangkit, kita pun ikut bangkit bersama dengan Kristus. Nah, kebangkitan kita ini setelah selesai dibaptis, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi. Ini satu istilah yang menarik, bahwa Anda dan saya setelah dibaptis tersembunyi bersama Kristus.
Dan tersembunyi ini menggunakan istilah krupto. Krupto itu artinya menyembunyikan dan membungkus, sehingga tidak terlihat. Anda dan saya tersembunyi di dalam Kristus, artinya Anda dan saya disembunyikan sehingga tidak terlihat. Terus yang terlihat siapa? Yang terlihat adalah Kristusnya. Apa artinya? Artinya tatkala kita sudah dibaptis, kita sudah menyerahkan diri kepada Kristus. Jadi tidak dan bukan targetnya tatkala kita melakukan pelayanan, kita yang terekspos. Tatkala kita ngerti rahasia ini, segala sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk nama kita tetapi Kristus. Nah, sekarang makin jelaslah Yesus mau Anda dan saya tatkala dibaptis ke dalam Dia, kita menyatu dengan Dia. Ingat, menyatunya bukan begini, tapi begini. Karena kita terlampau kecil dibandingkan dengan Kristus. Dan kita tersembunyi, tidak kelihatan. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan bukan untuk supaya nama kita dikenal oleh orang. Tatkala Anda menyanyi juga bukan supaya Anda dikenal oleh orang. Tatkala Anda memainkan keyboard atau memainkan musik yang lain pun, targetnya bukan itu. Bukan supaya saya dikenal, tetapi saya tersembunyi. Saya disembunyikan. Saya dibungkus di dalam Kristus. Ini yang Tuhan mau Anda dan saya kerjakan. Ini memerlukan satu pergumulan tersendiri, ya, karena hidup kita ini masih dikuasai daging, dan kita masih suka pengen muncul dan menonjol, ya, sementara bukan itu yang Tuhan mau. Dan saya akan ajak Anda untuk menggali apakah yang Tuhan mau dengan situasi seperti ini, Anda dan saya tersembunyi. Rupa-rupanya Tuhan mempunyai satu tujuan dengan hidup Anda dan hidup saya. Jadi hidupmu dan hidupku, Tuhan mau sesuatu yang terjadi. Dan sesuatu di sini bukan kecil tetapi besar. Dan aturan main yang Tuhan mau adalah bukan saya tetapi Dia. Ya. Tatkala Anda nanti diizinkan untuk menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib, bukan untuk kemuliaan kita. Kita melakukan sesuatu karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Oke? Kita bisa menyanyi, kita bisa memainkan musik, kita bisa menyampaikan firman, dan firman yang dibagikan itu mengubah hidupmu, bukan karena kami, tapi karena Yesus. Yesus yang telah menyembunyikan kita. Yesus telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Inilah yang tidak terlampau mudah untuk dicerna. Ya. Tapi kita akan melihat dulu supaya Anda mengerti dengan jelas. Kita akan buka Kolose pasal 2. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kolose 2 ayat 1 sampai 5 berkata, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus." Haleluya.
Disinilah rahasia yang akan kita gali. Ya. Saya tertarik di ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur. Hati mereka adalah jemaat-jemaat Tuhan. Hati mereka terhibur dan mereka satu dalam kasih. Satu dalam kasih-Nya Tuhan. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ini yang harus kita jabarkan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya supaya Anda dan saya mengenal Yesus Kristus sampai sedalam-dalamnya. Yesus yang kaya. Kaya di sini bukan hanya kaya kekayaan, kaya di dalam hikmat-Nya, kaya di dalam banyak hal. Tatkala kita tidak mengenal Dia, kita hanya mengenal Dia, oh Yesus adalah juru selamat saya, Dia yang menebus saya. Oh, bukan cuma itu. Tadi dikatakan di sini adalah semuanya ini supaya Anda bisa nangkap. Anda bisa nangkap apa yang ada pada Yesus. Ya. Dan Yesus itu adalah rahasia Allah. Di dalam Yesus banyak hal. Di dalam Kejadian pasal 1 penciptaan, saya meyakini yang menjadi pelaku penciptaan adalah Yesus. Karena Yesus pernah berkata bahwa aku sudah ada sebelum Abraham. Ya. Dan kemudian kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, tidak usah dibaca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. Ayat ketiga berkata, firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini diciptakan oleh firman itu. Kemudian nanti tatkala kita meloncat pada ayat yang ke-14, firman itu menjadi daging. Daging yang sama dengan daging kita. Firman itu menjadi daging, hadir di muka bumi. Mengapa firman ini menjadi daging? Karena mempunyai target untuk menyelamatkan Anda dan saya yang masih dibungkus oleh daging ini. Daging yang dikenakan pada Yesus adalah daging yang sama dengan dagingmu dan dagingku. Supaya tatkala nanti dia dianiaya, keluar darah. Kenapa harus keluar darah? Karena yang membebaskan Anda dan saya itu darah. Darahnya Yesus sendiri. Mengapa firman itu harus dibungkus dengan daging? Karena pada waktu penyelamatan dibutuhkan kematiannya. Kalau dia tidak dibungkus dengan daging, dia tidak bisa mati karena dia masih roh. Tatkala dia menjadi daging, maka dagingnya itu bisa mati. Dan inilah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Sekarang kita mulai nangkap sesuatu. Yesus yang telah menciptakan segala sesuatu, semuanya diciptakan sebelum dia hadir di muka bumi ini dalam bentuk daging. Dia sudah ada dan dia sudah menciptakan segala sesuatu. Nah, inilah yang dikatakan rahasia Allah. Yesus ini adalah rahasia Allah. Kita harus menggali dan kita harus mempelajari Dia untuk mengenal Dia. Ya. Dikatakan kekayaannya, keyakinannya, pengertiannya, dan pengenalannya. Ini yang kita butuhkan untuk mengerti siapa Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat ayatnya yang ketiga. Kolose 2
ayat 3 berkata, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan harta pengetahuan. Harta hikmat dan harta pengetahuan di dalam Yesus. Kita akan melihat di dalam bahasa Yunaninya tersembunyi. Tersembunyi di sini menggunakan apokrupos. Tersembunyi karena sifatnya. Jadi harta hikmat dan harta pengetahuan secara sifat memang dia tersembunyi. Kenapa begitu? Anda bisa bayangkan, ya, hikmat itu tersembunyi, pengetahuan itu tersembunyi. Itu sebabnya mengapa kita perlu bersekolah. Kita harus menggali dan menggali, ya, karena sifat daripada hikmat dan pengetahuan itu tersembunyi. Nah, seringkali kita salah di dalam mengaplikasikannya, ya. Contoh anak-anak yang masih kecil, tatkala ditanya, besok kalau besar jadi apa? Dibimbing oleh orang tuanya, oh jadi insinyur, jadi dokter. Saya belum pernah mendengar, ya, orang tua berkata, besok kamu kalau besar jadi pendeta ya. Saya belum pernah mendengar itu. Mengapa? Karena banyak orang tua termasuk kita juga tidak pernah ngerti rahasia yang ada di dalam Yesus ini loh. Hikmatnya dan pengetahuannya ini. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-10. Ya. Lukas 8 ayat 10 berkata, lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Aneh bukan? Hikmat itu, pengetahuan itu disembunyikan. Ya, disembunyikan. Mengapa disembunyikan? Karena banyak orang yang tidak menghargai hikmat dan pengetahuan itu. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu diberi karunia untuk mengertinya. Nah, sementara orang-orang yang di luar murid-muridnya, mereka tidak menghargai hikmat, tidak menghargai pengetahuan itu. Nah, supaya kita lebih memahaminya lagi, yuk kita melihat kitab Amsal. Amsal pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5. Amsal 1 ayat 1 sampai 5 berkata, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, puji Tuhan. Ini yang menarik sekali di dalam Amsal. Amsal Salomo bin Daud, anaknya Daud, Raja Israel. Amsalnya Salomo untuk mengetahui hikmat dan didikan. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam, saya selalu katakan baca Injil Yohanes, kemudian baca Amsal,
Kemudian yang ketiga, baca Mazmur. Kamu akan mengetahui banyak hal. Ya. Kemudian di sini dikatakan, Amsal ini untuk mengetahui hikmat dan untuk mengetahui didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Oh, haleluya. Sementara orang-orang berkata, kalau kita sekolah di sekolahan yang ternama, kita akan menjadi pandai. Tidak salah, ya, tidak salah. Tetapi ini ada sesuatu yang tidak umum. Dikatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi pendidikan itu untuk menjadikan pandai, untuk menjadikan kebenaran, untuk menjadikan keadilan, dan untuk menjadikan kejujuran. Jadi tatkala kita belajar, kita akan mengerti kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan yang benar. Yang benar itu adalah firman itu. Kemudian keadilan, tahu yang namanya adil dan jujur. Ini yang dikatakan Amsal. Kemudian ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Oh, haleluya. Memberikan kecerdasan. Saya pernah disuruh oleh kakak saya pada waktu itu, dia punya gunting. Zaman saya waktu itu umur 10 tahun, gunting itu tidak mudah diperoleh. Nah, tatkala dia punya gunting, warnanya itu sudah hitam karena karat begitu ya, dan tidak cukup tajam. Dan saya disuruh minta tolong ke salah satu bengkel gitu ya, untuk membuat supaya gunting ini tajam kembali. Sama pemilik bengkelnya, saya disuruh mengamplas gunting itu yang tadinya karatan dan agak hitam. Saya disuruh amplas. Saya masih 10 tahun, saya nggak bisa tekun. Jadi saya amplas, begitu sudah putih menurut saya bilang ini sudah belum, ini belum. Jadi waduh. Jadi saya bilang menurut saya sudah putih, menurut dia belum. Tapi karena saya minta tolong, ya saya akhirnya melakukan lagi. Saya amplas pelan-pelan begitu. Enggak boleh digosok-gosok gini, enggak boleh. Pelan-pelan gosoknya. Jadi seperti itu. Sebab kalau gosoknya begini, itu nanti akan membuat permukaannya enggak rata. Jadi saya suruh halus pelan-pelan gitu. Udah, tenang aja begini, tenang aja terus gitu. Dalam hati saya, sampai kapan ini saya begini? Ya kan? Setiap kali itu saya tanya lagi, ini sudah putih? Belum katanya. Wah, kira-kira 3 atau 4 kali. Belum. Mungkin mereka melihat wajah saya bilang sudah putih, kok dia bilang belum. Gimana ini ya? Akhirnya, ya sudahlah, kamu pulang aja. Nah, kemudian saya dipesan supaya sore nanti saya balik untuk ngambil. Waktu saya balik ngambil, saya kaget. Hasilnya memang luar biasa. Ya. Nah, saya teringat di sini, di ayat ini, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan memberikan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Oh, haleluya. Ya. Jadi rupa-rupanya dari zaman Salomo sampai hari ini, banyak orang-orang muda yang tidak memiliki kecerdasan, tidak berpengalaman, tidak berpengetahuan, dan tidak bijaksana. Dan itu harus dididik supaya cerdas, supaya mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Kembali kepada
pengalaman saya pada waktu saya masih kecil. Waktu saya ditunjukin, nih guntingnya. Saya lihat, kok jadi gunting baru? Itulah. Ya. Kamu kurang tekun. Yang kamu kerjakan sudah benar, cuman kurang tekun. Nah, bapak-bapak inilah yang ngerjain. Nah, dia sudah punya pengalaman. Membuat guntingmu yang gak tajam tadi, sekarang tajam. Sekarang kamu ambil kertas yang tipis saja. Coba, saya cari kertas tipis, kemudian saya disuruh motong. Iya, tajam. Nah, waktu itu saya baru sampai di situ. Nah, dari sini di dalam ayat yang keempat Amsal pasal 1 tadi, untuk memberikan kecerdasan, untuk memberikan pengalaman, untuk memberikan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Oh, haleluya. Ya, seringkali anak-anak muda dengan pengetahuannya yang sangat terbatas, mungkin dia sudah yang terpandai di antara teman-temannya, mereka sudah merasa tahu banyak. Dari Amsal kita mempelajari luar biasa Salomo pada zamannya. Hikmat yang dia punya itu tersebar sampai ke selatan, yaitu ke Ethiopia, sampai tersebar sampai ke China. Murid-muridnya dikatakan cukup banyak. Memang di Alkitab tidak disebutkan sampai kemana murid-muridnya itu. Murid-muridnya itu dari mana, tidak disebutkan. Tetapi di dalam kitab-kitab orang Yahudi ada buku-buku yang mencatat. Saya pernah bertanya kepada guide yang orang Yahudi. Saya pernah bertanya, apakah ada buku ini yang menceritakan Salomo begini-begini? Oh, ada. Kamu pernah baca? Dia bilang, ya, saya pernah baca. Sampai sejauh mana hikmatnya Salomo ini menyedot perhatian orang-orang pada zaman waktu itu. Ingat, belum ada pesawat, belum ada kapal besar, belum. Ya. Bagaimana itu hikmat Salomo bisa dimengerti oleh Ratu Sheba, ya, dari Ethiopia dan dari China juga. Sampai murid-muridnya datang. Saya kalau nggak salah ingat bahwa pengajaran ini sampai ke China, sampai ke India, ya. Mereka banyak murid-muridnya yang datang. Dan murid-murid yang begitu banyak membuat Salomo waktunya habis. Ya. Sementara dia tetap harus memimpin pemerintahan. Dan dikatakan bahwa murid-muridnya ini dari mancanegara. Waktu itu saya bertanya, bagaimana menerjemahkannya? Ya. Tapi rupa-rupanya zaman dahulu juga sudah ada penterjemah-penterjemah. Nanti buktinya setelah Salomo meninggal, nanti tentara dari Asyur itu mereka bisa berbahasa Ibrani, ya, untuk memprovokasi. Ya. Jadi tatkala zaman itu sudah ada penterjemah-penterjemah. Ya. Oke, kita nggak akan lari ke situ. Sekarang kita akan kembali. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah rahasianya Allah. Ya. Dan sekarang kita mulai mengerti. Kita akan baca lagi ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi rupa-rupanya orang yang bijaksana akan terus menambah ilmu. Tidak merasa dirinya sudah paling top. No, orang bijaksana menambah ilmu, ya. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi semuanya terus menggali dan menggali. Sampai hari ini saya selalu terus belajar firman, ya. Saya mau tahu lebih banyak lagi. Dan puji Tuhan, rahasia baptisan disingkapkan oleh Tuhan dan saya makin excited untuk mengejarnya, mempelajarinya. Ya.
Ya, itulah Amsal berkata hikmat untuk kepandaian, kecerdasan. Sekarang kita akan melihat Amsal pertama ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oh, haleluya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu pelajaran dalam firman ini. Orang bodoh menolak firman Tuhan, menolak didikan. Ya. Nah, dari sini kita mulai terlihat dengan jelas. Ya. Makin jelaslah apa yang kita lihat sekarang. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan. Apa yang dijanjikan Tuhan yang sudah kita pelajari tadi, bahwa kita ini tersembunyi di dalam Kristus. Ternyata di dalam Kristus ini banyak hikmat, banyak pengetahuan, banyak rahasia-rahasia. Mengapa Anda dan saya disuruh tinggal di dalam Kristus? Ya. Setelah kita dibaptis, kemudian kita hidup tersembunyi, hidup disembunyikan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk mempelajari rahasia-rahasia yang ada di dalam Kristus. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang sudah selesai dibaptis. Ya. Ini diberikan kepada orang-orang yang selesai baru saja dibaptis. Masalahnya adalah kita kurang memahami. Ya. Tatkala kita kurang paham, maka yang kita peroleh sangat sedikit. Saya berharap mulai saat ini kita mulai mengerti, oh ternyata Kristus itu rahasianya Allah. Dan banyak hal ada di situ. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oh, haleluya. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani yang ada di dalam surga, di dalam kekuasaan Kristus. Segala-galanya ada di situ. Dan mengapa ayat ini berkata bahwa Tuhan Bapa di surga telah membuat satu keputusan. Segala berkat rohani yang ada di surga ini diputuskan untuk dikaruniakan kepada orang-orang yang mempercayainya Yesus, dan itu diberikan di dalam Kristus. Artinya tidak diberikan kepada Anda di luar Kristus, di dalam Kristus. Oke? Nah, sekarang saya pernah menyampaikan bahwa rezeki berkat Tuhan bukan karunia, tetapi janjinya Tuhan. Dan ternyata itu tersembunyi yang harus kita gali dan harus kita terima bersama-sama dengan Kristus. Ya. Dan kemarin kita sudah mempelajari, tatkala kita dibaptis itu sesungguhnya kita dibawa oleh Tuhan untuk menjadi anak Abraham. Sementara janji Tuhan kepada Abraham itu sudah digenapi. Nah, terus bagaimana dengan kita hari ini? Caranya sama.
Yesus telah memberikan kepada Abraham. Janji itu sudah. Dan sekarang kita yang sudah dibaptis ke dalam Kristus, hidup di dalam iman, itu adalah anak-anak Abraham. Jadi untuk menjadi anak Abraham, kita harus hidup di dalam iman. Dan kita harus tahu bagaimana anak Abraham itu menjalani hidup di dalam iman. Ya, kita harus belajar dari anaknya Abraham yang namanya Ishak. Bukan dari anaknya yang lain, hanya Ishak. Kita mulai ngerti. Ishak itu su'ah. Meditasi dengan cara memperkatakan janjinya Tuhan. Meditasi. Tatkala kita sudah ngerti, mulailah tersingkap bahwa yang namanya su'ah membuat Anda memiliki DNA yang sama dengan Ishak. Karena Alkitab berkata, hanya dari keturunan Ishaklah yang disebut keturunan Abraham. Kesimpulannya adalah, melalui baptisan, sekarang Anda disembunyikan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk dilengkapi dengan hikmat, pengetahuan, supaya Anda menjadi orang-orang yang berbeda. Itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita sambung dengan yang kemarin, Anda dan saya dibuat menjadi keturunan Abraham melalui Ishak. Kita memiliki DNA yang sama. DNA dengan Abraham, DNA dengan Ishak. Tatkala kita su'ah. Saya berharap Anda mulai memahami dan mulai mengerti dan mempraktekkannya. Oke, kita akan berdoa sekarang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu dengan Roh-Mu yang kudus di dalam roh kami, supaya kami dapat mengerti ini. Rahasia-Mu yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan berkatilah anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami sekarang, dan Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini, dan Engkau berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memperkatakan apa yang menjadi iman kami. Mari kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan luka-luka dan bilur-bilur. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami sudah diambil dari hidup kami dan ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat kami gagal, hal-hal yang membuat kami tidak dihargai orang, itu pun sudah diambil dari hidup kami dan ditanggung di tubuh Yesus. Dan aku percaya Engkau telah melakukannya untuk kami. Sekarang Tuhan, kami terima tubuh-Mu yang penuh dengan bilur itu dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk untuk tubuh-Mu. Dan sekarang kami bawa darah-Mu. Kami mengucap syukur untuk darah yang telah keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus, dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima sekarang
darah Yesus yang membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu dan darahmu. Kami baru saja makan dagingmu dan minum darahmu. Dan Engkau berkata, Engkau memberikan kepada kami hidupmu, hidup kekal. Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada kegagalan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan. Kami percaya Tuhan, kami menerima hidup kekal-Mu itu. Dan kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu. Mulai sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, sekarang posisi kami ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan itu akan diberikannya. Sekarang Tuhan, kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami. Firman-Mu berkata, darah-Mu telah membenarkan hidup kami. Darah-Mu telah membenarkan seluruh tubuh kami. Bahkan termasuk organ-organ yang ada di dalam tubuh kami sudah dibenarkan. Khususnya paru-paru dan tenggorokan. Begitu juga dengan jantung, ginjal, pankreas, liver, pencernaan. Kami katakan ada darah Yesus yang sudah membenarkannya. Dan Engkau berkata, pasti Engkau akan menyelamatkan kami dari murka Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini ke depan, kami tahu proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau lanjut doa-doa untuk gereja-gereja Tuhan, baik PLC di Melbourne, Gereja Zoe yang ada di Pasadena, Bandung, Zoe yang di CRC, Citra Raya Cikupa, juga kelompok-kelompok pemahaman Alkitab yang berkumpul hari Senin malam, Selasa sore, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, dan Sabtu malam. Mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Mereka terus rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mereka telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Sehingga mereka benar-benar mendapatkan pengertian yang dari surga. Sehingga hidup mereka berubah karena kebenaran yang mereka terima. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk COVID ini. Tuhan, ajari kami untuk terus melakukan langkah-langkah untuk supaya mencegah dan berdoa, mempraktekkan imannya. Dan Engkau berjanji, Engkau akan membebaskan mereka dari semua gangguan itu. Kami juga terus berdoa Tuhanku untuk jemaat-Mu yang tergabung melalui PLC, Zoe, Bandung dan Zoe CRC, juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berjanji Engkau memproteksi mereka dengan darah-Mu, darah Yesus. Dan sekarang kami katakan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu turun atas kami dan kami telah menerimanya. Sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah pemerintah kami yang dimotori oleh Pak Jokowi dapat melakukan program-program untuk perbaikan perekonomian. Tuhan, kami percaya bahwa jalan keluar sudah Tuhan sediakan. Engkau yang menciptakan alam semesta berikut segala isinya. Engkau juga bisa mengatur untuk bangsa kami.
Dan kami percaya Tuhanku, kami taruh darah-Mu atas bangsa kami, dan tulah-tulah dilalukan karena ada darah-Mu pada bangsa dan negara kami. Kami juga terus mendukung pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, menko, juga pejabat-pejabat selevel dengan menteri. Kami dukung dengan doa-doa kami. Biarlah Tuhan munculkan ide-ide yang terbaik, sehingga ide-ide itu bisa dijalankannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini, maka kami mintakan Tuhan, darah-Mu, darah Yesus. Saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagimu, bahwa tulah apapun tidak boleh menguasaimu lagi. Dan sekarang aku mintakan damai yang dari surga turun. Agape-nya Tuhan, kasih Tuhan itu mengalir kepada kehidupan mereka, keluarganya, rumah tangganya, dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau mendengar kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang